Setelah sekian lama nunggu, akhirnya manhwa Solo Leveling Ragnarok udah rilis. Wuhuu! Langsung aja kita bahas ceritanya. Cerita dibuka dengan hal yang sangat-sangat besar dalam dunia Solo Leveling, yaitu keberadaan para absolut atau god. Sejak zaman dulu, para makhluk-makhluk agung tersebut telah menciptakan banyak sekali alam semesta. Dalam proses tersebut, banyak bahan, jiwa, dan hukum lahir. Namun para absolut yang merasakan kebosanan yang tak terhindarkan menemukan bentuk hiburan baru, yaitu menyaksikan perang ciptaan mereka. Bagi absolut, menyaksikan perang ciptaannya sendiri itu sangat menyenangkan. Berbagai macam ciptaan mereka harus bertempur dan mati di perang tanpa akhir, hanya untuk menghilangkan rasa bosan para absolut. Sampai terjadi sebuah insiden. Salah satu absolut dibunuh oleh ciptaan mereka sendiri. Absolut lainnya dari berbagai macam dimensi mulai berbondong-bondong untuk menyaksikan dunia tanpa tuan itu. Dan terfokus pada satu hal, sebuah entitas kuat yang tak bertuan. Mereka yang pertama kali menaklukkannya akan menjadi pemiliknya. Sung Soho yang saat ini sedang dalam fase akhir masa SMA berbincang dengan teman sekelasnya. Dia memberitahu kalau dia diterima masuk ke Universitas Seni Korea. Seketika teman-temannya pun kaget. Bagaimana bisa orang sekasar dirimu bisa diterima ke Universitas Seni? Tapi Sung Soho menjawab dengan tertawa bangga. Selamat Sung Soho, kau berhasil diterima di Universitas Seni. Tapi sejak kapan kau bisa menggambar? Lee Eun-chol berandalan di sekolah yang pernah dihajar Sung Soho saat awal kepindahannya. Cek video di sini kalau yang penasaran. Tapi masih berani mengganggu Sung Soho. Seperti berandalan pada umumnya, tinju yang berbicara. Tapi dengan sigap, Sung Soho menghindarinya dan langsung mendaratkan lututnya ke wajah berandalan itu. Tiba-tiba dari tinju tangan Lee Eun-chol keluar sebuah aura yang kuat yang membuat semua orang tercengang. Untungnya, Sung Soho berhasil menghindari pukulan itu. 2 tahun kemudian, Sung Soho yang sudah menjadi mahasiswa tahun kedua, di perjalanannya menuju kampus, Sung Soho melihat evakuasi di mana sebuah gate muncul. Semua orang yang bukan hunter dilarang mendekat karena akan berbahaya. Gate pertama kali muncul 3 tahun yang lalu di seluruh dunia dan menyebabkan perubahan besar terhadap umat manusia. Gate yang muncul merupakan sebuah portal yang terhubung ke dungeon yang berisi monster. Tapi seperti hukum sebab akibat, setelah perubahan yang terjadi, manusia juga mulai berubah. Individu khusus yang bisa mengendalikan magic yang disebut sebagai awaken mulai bermunculan. Di dunia yang penuh kekacauan ini berhasil dinetralisir oleh seorang awaken bernama Wo Jinchul yang membentuk asosiasi hunter dan mengumpulkan para awaken. Setelah orang tua Sung Soho menghilang dan keselamatannya bergantung pada orang lain, yang tersisa hanya kekosongan yang diisi dengan rasa ketidakberdayaan. Saat tiba-tiba asisten pengajar mengomentari gambar Sung Soho, barulah dia tersadar dari lamunannya. Saat yang sama di depan gate yang sedang terbuka, beberapa hunter baru saja keluar. Dia mengatakan kalau mereka menemukan beast baru dengan bentuk seperti manusia, tapi menyemburkan api biru dari mata dan mulutnya. Menyerang dengan cakar dan taring, tapi kemampuan membunuhnya sangat rendah. Saat tiba-tiba muncul api biru yang sama di luka yang ada pada kaki Kim Jung So, dan dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Keributan itu terdengar sampai di ruang kelas Sung Soho. Saat mereka memeriksa apa yang terjadi dari jendela, mereka terkejut dengan kekacauan yang sedang terjadi. Orang-orang saling menyerang satu sama lain dengan mata dan mulut yang menyemburkan api biru. Saat mereka berdebat tentang apa yang harus mereka lakukan, seorang yang sudah terinfeksi meluncur ke arah mereka dari seberang gedung dan langsung menerobos kaca. Orang itu menyerang secara membabi buta. Saat Sung Soho berusaha melarikan diri, salah seorang rekannya tidak bisa melarikan diri. Orang itu meminta tolong pada Sung Soho, tapi dia lari dan mengatakan akan memanggil hunter. Sung Soho tahu itu hanyalah alasan, karena tidak ada hunter di sana, dan saat itu tiba, dia pasti sudah terlambat. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena dia seorang non-awaken. Saat itu, Sung Soho teringat, jika itu ayahnya, apa yang akan dia lakukan? Monster itu bergerak dan bersiap menyerang mahasiswi yang ditinggalkan sendirian itu. Saat tiba-tiba, Sung Soho kembali datang dan menyerang monster itu. Saat itulah muncul sebuah window pemberitahuan, Anda telah memenuhi hidden quest, Courage of the Helpless. Saat tiba-tiba waktu berhenti, Sung Soho terkejut dibuatnya.
Apalagi saat tiba-tiba sebuah window muncul di depannya, mengatakan bahwa dia sudah menjadi player. Saat itu dia teringat dunia mimpi seperti game yang dialami. Kalau dia bisa bertarung seperti itu, maka tidak ada alasan dia tidak menjadi player. Saat dia memutuskan untuk menerima, Sung Soho langsung mendapatkan hadiah dari Hidden Cash sebelumnya. Lalu muncul quest baru di hadapannya, yaitu tutorial untuk mengalahkan Mistburn dan naik level. Di atas kepala para monster, Sung Soho bisa melihat nama dan rank mereka. Semakin pekat nama mereka, maka semakin kuat kekuatannya. Sung Soho langsung menerjang mereka dan berhasil mengalahkan non-awakened Mistburn. Dia kembali menerjang di rank Awakened Mistburn, tapi tentu itu tidak mudah. Sung Soho menerima serangan yang cukup keras. Dia tahu jika terkena serangannya, Sung Soho bisa berubah menjadi Mistburn. Tapi untungnya, berkat hadiah yang dia dapatkan sebelumnya, dia berhasil menghilangkan efeknya. Saat monster itu semakin menerjang Sung Soho, dia memusatkan semua poinnya pada kekuatan. Sung Soho menyerang di rank Mistburn itu dan berhasil mengalahkannya. Sung Soho yang hendak memeriksa kondisi di luar sana melihat keluar jendela saat tiba-tiba seorang Mistburn lainnya menyerang ke arah Sung Soho dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Sung Soho berhasil menghindari serangan si rank Awakened Mistburn. Kekuatannya cukup dahsyat untuk bisa Sung Soho hadapi secara langsung. Hanya dengan sekali tebas, dia bisa membelah tembok di dalam ruangan itu. Sung Soho berusaha untuk lari dan berpikir bagaimana dia bisa mengalahkan monster itu. Tapi monster itu tidak mengejar Sung Soho dan mengganti targetnya pada 3 orang mahasiswi yang sedang menunggu di atas gedung. Monster itu langsung melompat dan menyerang mereka semua. Sung Soho yang tidak bisa membiarkan itu segera menyusul. Meski terlambat untuk menyelamatkan mereka, Sung Soho bertekad untuk tidak membiarkan monster ini bebas. Sung Soho menyerang dan terus menyerang dengan tangan kosong, sampai si rank Awakened Mistburn itu menyerang Sung Soho dengan pedangnya. Dengan sekali tebas, Sung Soho langsung terpental, dengan luka yang cukup serius. Saat itu, sebuah retakan dimensi muncul. Meski Sung Soho berusaha tetap sadar, tapi level kelelahannya sudah mencapai 99. Saat Sung Soho jatuh tidak sadarkan diri, sebuah bayangan hitam muncul melesat di hadapan Sung Soho. Di tengah-tengah penghujung kesadarannya, dia melihat seekor semut. Semut itu menyembuhkan luka Sung Soho. Wuhui, Beru is back, let's go! Wuhu! Beru menatap si rank Awakened Mistburn itu dan berkata, kalau dia hama rendahan yang berani melukai monarch muda. Beru langsung menyerang mereka semua, bukan hanya yang sedang dihadapi Sung Soho, tapi semua monster Mistburn yang ada di lokasi itu. Beru mencincang habis semuanya karena berani melukai monarch mudanya. Beru berlutut di hadapan Sung Soho yang tak sadarkan diri. Lama tidak bertemu, monarch muda. Oh my god, Beru, monarch muda, let's go, let's go! I'm so excited. Ingatan masa kecil Sung Soho, dia menggambar para Shadow Army saat Beru muncul dan bertanya apakah dia menggambarnya dengan wajah yang penuh haru. Saat Sung Soho terbangun, dia sudah ada di rumah sakit. Seseorang menelponnya dan bertanya bagaimana kondisinya. Kalau ngelihat dari riuhnya mah, ini kayaknya sih si Yo Junho nggak sih? Saat itu dia ingat bagaimana dia bisa selamat padahal dia ditebas oleh Mistburn. Saat sebuah suara mengejutkannya. Itu karena saya, Beru, sudah menyingkirkan sampah-sampah itu. Beru muncul dan menyapa Sung Soho dengan wajah yang penuh haru mengatakan Sung Soho sudah tumbuh menjadi sangat baik dan dia tidak bisa menahan perasaannya. Saat itu seperti sebuah banjir yang memenuhi pikiran Sung Soho, semua ingatan masa kecilnya bersama Beru mulai bermunculan. Beru mengatakan dia melintasi dimensi untuk bertemu dengan monarch kecil. Sementara Sung Soho dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Sung Soho bertanya dari apa yang dia ingat, Beru tidak sekecil sekarang. Beru menjelaskan itu karena dia mengkonsumsi banyak mana untuk melintasi dimensi. Biasanya dia terlihat gagah dan menyeramkan. Oh iyalah, Beru menyeramkan, oh my god, my adorable semut. Tapi saat ini statusnya hanyalah level 1 private grade. Sung Soho juga mengatakan kondisinya terasa lebih baik. Itu juga karena Beru. Meskipun terlihat seperti ini, Beru merupakan healer yang cukup mumpuni. Tujuan Beru menemui Sung Soho adalah untuk membuka segelnya. Tapi rupanya Sung Soho berhasil membukanya sendiri.
Saat mendengar itu, Sung Soho bertanya apakah segel yang dimaksud berkaitan dengan mimpinya. Tapi Beru menjelaskan apa yang dialami Sung Soho bukanlah mimpi dan Sung Soho mengalami itu semua. Dan dia lebih kuat daripada saat dulu dia melawan Beru. Meskipun Monarch Agung Sung Jinwoo menyegel kekuatan Sung Soho agar dia bisa hidup normal. Mendengar itu, Sung Soho yakin kalau Beru memang ada hubungannya dengan ayahnya yang meninggalkan rumah. Beru menjelaskan kalau Sung Jinwoo bukan meninggalkan rumah, tapi dia pergi ke outer space dan sedang berperang melawan penjajah yang berusaha mengambil alih bumi dari Itarim Other Gods. Para Itarim mengirim apostel mereka untuk menginvasi bumi. Selama perjalanannya menemui Sung Soho, Beru juga banyak menghabisi musuh. Fakta bahwa monster dan Gate muncul juga pasti dipengaruhi oleh perang itu. Sung Soho juga bertanya bagaimana dengan ibunya. Apakah dia juga pergi ke outer space bersama ayahnya? Mendengar itu, Beru sangat terkejut karena Hein menghilang. Dia yakin ini pasti perbuatan Itarim. Apostel dari Itarim pasti memasang jebakan dan membawa Hein. Mendengarnya, Sung Soho merasa sedih. Bertanya apakah itu berarti orang tuanya tidak akan bisa kembali. Beru mengatakan apakah Sung Soho ingin bertemu orang tuanya. Kalau iya, hanya ada satu cara. Monarch Agung belum bisa kembali karena peperangan. Tetapi Sung Soho bisa mencari dan menyelamatkan Hein setelah bertambah kuat. Beru memberikan Shadow Dungeon Key pada Sung Soho, tempat untuk dia bisa bertambah kuat. Sung Soho memasukkan kunci itu ke bayangannya. Saat itu sebuah gate terbuka. Maju dan ambillah semua kekuatan yang seharusnya menjadi milik Anda, Monarch kecil. Meskipun Sung Soho masih ragu, tapi demi bisa bertemu orang tuanya dengan bertambah kuat, maka dia akan naik level sejauh yang dia bisa. Saat sebelum Beru melintasi dimensi, terlihat Sung Jinwoo memberinya perintah untuk pergi ke bumi dan membuka segel Sung Soho. Karena dia yakin kalau invasi Itarim sudah menyebar di bumi. Kembalikan kekuatan dan ingatan Sung Soho dan lindungi bumi. Sisanya aku izinkan untuk bertindak sesuai pertimbanganmu, berdasarkan situasinya. Itu adalah perintah yang Sung Jinwoo berikan pada Beru. Apapun yang terjadi, Beru akan selalu berada di sisi Monarch kecil dan menyaksikan perkembangannya. Ini adalah tempat orang mati, di mana tidak ada yang bisa keluar tanpa izin sang master. Ini adalah Shadow Dungeon. Tempat itu terlihat lebih seperti kota mati daripada dungeon. Meskipun begitu, entah kenapa Sung Soho merasa tidak asing dengan tempat itu. Saat itu, sebuah quest muncul, di mana dia harus bertahan hidup sesuai waktu yang ditentukan. Dan penghuni Shadow Dungeon tidak akan menerima dia yang lemah sebagai master dari tempat itu. Saat itu, Beru memperingatkan untuk tetap waspada. Karena waktu penuh penderitaan akan datang. Dari arah lain, terlihat seekor goblin yang siap menyerang. Sung Soho berhasil menghindar, dan dia melihat nama di atas kepala goblin itu, Scout Goblin. Yang berarti ada lebih banyak goblin di sekitar mereka. Sung Soho langsung menyerang goblin itu dengan maksud agar si goblin tidak sempat memanggil bantuan. Sung Soho berhasil mengalahkan goblin itu dengan mudah. Tapi ternyata ada goblin lain yang sudah terlanjur memanggil bantuan. Banyak, bahkan sangat banyak goblin yang berkumpul. Sung Soho bertanya apakah Beru akan membantunya. Tapi Beru mengatakan mananya tidak akan cukup, jadi dia harus menghemat. Dan kalau Beru ikut campur, maka experience yang didapatkan Sung Soho akan berkurang. Setelah menyadari situasinya, Sung Soho tidak gentar dan mulai menghajar para goblin. Dia menyesuaikan gaya bertarungnya dengan musuh yang dia hadapi. Beru memperhatikan itu, kemampuan analisa Sung Soho sangat baik. Bahkan saat dari masih kecil, Sung Soho sudah memiliki kemampuan ruler authority. Saat Sung Soho teralihkan dengan notifikasi kenaikan level, seekor goblin berhasil mendaratkan serangannya. Tapi itu justru semakin menyadarkan Sung Soho, ini lebih baik daripada saat dia tidak bisa melakukan apapun. Sung Soho terus menerjang dan melawan para goblin sampai habis tak tersisa. Sementara Beru menyoraki dengan bersemangat membuat Sung Soho kesal karena Beru benar-benar tidak membantunya sama sekali. Sung Soho mulai memeriksa hadiah apa yang dia terima. Itu adalah Runestone Shadow Extraction. Beru yang mendengarnya merasa bersemangat karena itu mengingatkannya pada Sung Jinwoo. Sung Soho juga memeriksa luka yang sebelumnya, tapi luka itu juga sudah menghilang. Sung Soho merasa dia seperti seorang cheater dalam game. Tapi Beru menjelaskan kalau sistem ini digunakan sesuai yang dulu digunakan oleh Monarch.
Ini adalah support system yang didesain untuk memastikan keselamatan monad kecil. Beru yang menyaksikan Sung Soho kembali merasa bersemangat. Gila, Beru adalah kita semua saat menyaksikan ini anjir. Sung Soho menjulurkan tangannya dan berkata, "Arise." Oh my god, seru banget woy, super excited. Mimin kira ini bakal boring atau downgrade kayak tetangga sebelah, karena ini nyeritain anaknya sang legend kan. Tapi ini udah sesuai ekspektasi, bahkan lebih sih. Mulai dari musuh baru, konfliknya. Oh my god, gak sabar banget wey. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe buat denger lanjutan ceritanya. Bye!